Halo, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya Pastor Henry Indrawan, selalu menyapa saudara dalam kasih Kristus, karena kasihnya tidak berubah hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita meninggal dunia. Kasihnya tidak pernah meninggalkan kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, dan saya mau ingatkan kembali bahwa di mana masa pandemi yang semakin menakutkan, di dalam zona merah kembali lagi, dan juga saya mau ingatkan tetap jalani prokes kita, protokol kesehatan, dan paling penting adalah tetap berdoa, beriman kepada Tuhan Yesus lewat iman kita, lewat darah Kristus yang sudah menebus kita, sanggup melindungi kita dari segala apapun bila kita beriman kepada Tuhan. Jadi tetap selalu berdoa di setiap memulai langkah aktivitas kita dimanapun kita berada. Dan tema saya berbicara tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, sesuai dengan yang ditulis di dalam kitab Yakobus. Kita mau belajar dari kitab ini, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dan saya percaya bahwa ada maksud Tuhan untuk setiap kita di masa-masa yang sukar ini, supaya kita selalu tetap bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu, karena hanya Engkau sajalah jawaban kami. Engkau sajalah yang melakukan segala-gala dalam hidup kami. Biarlah setiap rencana kami, rencana mulai yang jadi, kehendak mulai yang jadi. Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, berikan pewahyuan, supaya kehendak-Mu yang jadi atas kami, baik yang mendengar saat ini. Tuhan Maha Tahu apapun pergumulan kami. Dalam nama Yesus urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatannya, atau sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu atau kesombonganmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan perikop kita, sebagai garis besar atau intisari dari cerita tersebut di ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dahulukan Tuhan, karena hidup kita karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi dahulukan Tuhan supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan jadi atas kita. Seperti Musa, kalau Tuhan tidak menyertai, kami tidak mau melangkah. Tapi kalau Tuhan menyertai, kami mau melangkah. Artinya kita tanya Tuhan terlebih dahulu. Jadi saudara, memang hidup ini perlu dan penting dalam perencanaan. Tapi jangan lupa, dalam rencana kita selalu awali hidup kita dengan Tuhan. Tanya Tuhan lewat doa saudara, lewat pembacaan firman. Nanti Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kita kembali dengan caranya yang begitu besar, yang begitu ajaib, supaya kita selalu dalam tuntunan Tuhan,
Saya ingat waktu saya kuliah di Bandung, saya pulang dari Bandung ke Bekasi. Saya naik mobil bis dan jurusannya itu jelas tidak salah. Tapi ketika dari tol Cikampek ke Cikarang itu macet total dan begitu panjang. Ternyata bis ini masuk ke tol yang pintu tol Cikarang, padahal kita harus terus, bukan ke arah belok. Saya sedikit panik, apakah saya salah naik mobil? Dalam hati saya seperti itu. Saya sedikit panik, saudara. Tetapi Tuhan gerakan hati saya tetap tenang. Karena apa? Saya dahului dengan doa. Ternyata tidak lama supir itu hanya putar arah supaya menghindari macet yang begitu panjang. Sekalipun memang panjang macetnya, tapi setidaknya kita sudah ada di depan sana. Jadi saya merenungkan, kalau kita mendahului rencana kita dari Tuhan, artinya Tuhan dulu, maka segala sesuatu yang kita mungkin tidak ngerti, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan nyata dalam kita. Berarti ketika kita mengingat Tuhan, pasti indah rencananya. Ketika berbuat ini dan itu, artinya melakukan aktivitas, kesibukan kita, sehingga kita bisa mengatakan, kita mengerti sekarang bahwa yang pertama adalah waktu kita tak tahu dan kita tak mengerti, Tuhan menolong aku. Sadarkah saudara? Seringkali kita begitu banyak kesibukan, bahkan kadang-kadang kita bisa stres, pusing, depresi karena begitu banyak masalah. Mungkin ada dalam kegagalan, tidak mencapai kesuksesan, tidak mencapai hasil yang ditargetkan. Kita stres, sudah putar-putar pikiran kita untuk mencari jalan keluar. Tetapi ketika kita ingat Tuhan, sekalipun kita nggak mengerti rencana Tuhan, tapi kalau sudah dahulukan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong yang dulu, Tuhan menolong kita sekarang, dan Tuhan menolong sampai kita meninggal dunia. Bahkan keturunan kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi kita boleh punya rencana, tapi rencana kita dahulukan Tuhan. Karena hidup kita seperti uap, tidak ada yang tahu. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Dan saudara yang kasih Tuhan, sadarilah pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan kita semakin mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Seringkali hati kita berat, seringkali hati kita gelisah karena begitu banyak tekanan, tetapi tetap dahulukan Tuhan di setiap rencana kita. Dan yang kedua, kita akan mengerti sekarang rencana Tuhan itu indah, bahwa waktu Tuhan kini ku melihat dan merasakan indahnya rencana Tuhan. Saya teringat dengan seorang pendeta ketika dia berkhotbah atau melayani di kota Medan untuk terbang kembali ke pelayanan ke kota Nias. Tiba-tiba pesawatnya didelay beberapa jam. Dia sudah berdoa, tetapi waktunya tertunda, saudara, sehingga dia jadi batal untuk melayani di kota Nias karena pesawatnya didelay. Dia sedikit marah, dia berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi bagi saya? Bukankah saya sudah mendahulukan Tuhan? Lalu beberapa jam kemudian pesawat ini tetap take off dan dia berangkat ke Nias, dan dia minta maaf kepada gereja di mana tempat pendeta ini melayani. Lalu jemaat ini memaklumi dan semua hamba-hamba Tuhan memakluminya. Mengapa? Karena tiba-tiba terjadi letusan gunung Sitoli, saudara.
sehingga dampaknya begitu besar. Dan juga tentu dalam penerbangan harus ditunda karena sangat berbahaya. Lalu pendeta ini sadar, ternyata sekalipun rencanaku baik, tetapi rencana Tuhan jauh lebih baik. Dia tahu, sehingga dia melindungi kita dari segala bahaya maut, bahaya bencana alam pun kita dilindunginya. Dan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita di dalam rencana Tuhan, mendahulukan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan, kita merasakan indahnya rencana Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengerti sekarang rencana Tuhan itu indah, bahwa waktu rencana Tuhan kita libatkan, kita selalu belajar untuk bersyukur, rendah hati, sehingga kita bermegah kepada Tuhan, bukan menjadi congkak atau sombong atau angkuh. Dan kita sadari apa yang kita miliki, apa yang kita capai, kesuksesan, gelar, kedudukan, apapun yang kita cari, semua hanya anugerah Tuhan, semua hanya titipan Tuhan. Suatu kelak itu akan berpindah kepada generasi atau keturunan setiap kita, kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kita sadari segala sesuatu, sekalipun kelihatannya buruk, sekalipun kelihatannya sangat menyedihkan, tetapi belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap rendah hati, selalu bergantung kepada Tuhan di setiap langkah hidup kita, setiap usaha kita, setiap aktivitas kita, sehingga kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Inilah indahnya rencana Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa juga bagikan ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.